Meski terbilang tim baru karena baru 2 tahun berlatih bersama, namun tim kriket putra PON Papua sudah bisa menorehkan prestasi menakjubkan dalam gelaran PON 20 tahun 2021 di Provinsi Papua. Tim ini mampu mendapatkan medali perak saat berhadapan dengan tim kuat Bali di laga final PON Papua. Hasil ini memang tidak diduga, karena lawan tim Papua saat laga semifinal bahkan final adalah tim-tim hebat yang sudah berpengalaman dengan materi pemain timnas. Sebut saja Bali, DKI Jakarta, dan Jawa Barat. Harga diri sebagai tuan rumah menjadi motivasi pendorong bagi tim putra kriket Papua untuk berprestasi. Meski pada kenyataannya sebagian besar anggota tim sebenarnya berasal dari beberapa cabang olahraga di luar kriket seperti sepak bola dan basket. Kapten tim kriket Papua Stanley Feldiniti pun sebenarnya merupakan pemain sepak bola yang akhirnya memutuskan menjadi atlet kriket. Selama 2 tahun latihan menurut Stanley, tim ini pernah harus latihan di lahan parkir. Dan meski ia baru mulai pada tahun 2019, namun Stanley melihat peluang yang besar di kriket sehingga ia latihan sangat keras untuk bisa sampai di ajang PON 20. Menurut Stanley tak perlu minder jika ingin berprestasi dan harus pintar melihat peluang yang ada. Sementara khusus untuk olahraga kriket sendiri, hal menarik yang bisa ia nikmati ketika menjadi atlet kriket adalah olahraga ini membangun kekompakan dan ia banyak belajar untuk tidak berbuat kesalahan yang akan mempengaruhi semua anggota tim. Perjalanan tim putra kriket yang penuh kejutan sejak awal diharapkan akan terus dikembangkan karena potensi kriket sangat besar di Papua. Kembali lagi bersama kami dari bidang Humas dan Media Kontingen PON 20 Provinsi Papua dalam program Papua Menuju Jejak Prestasi. Salam olahraga. Ya, dan saat ini di Kota Jayapura, kami sedang berada di Kota Jayapura, kami bersama dengan para atlet, pelatih, dan pengurus dari cabang olahraga kriket yang dalam PON 20 tahun 2021 sudah menyumbangkan medali emas dan medali perak. Saat ini di sebelah saya sudah hadir atlet dan asisten pelatih. Dari atlet Stanley Feldiniti. Nah, beliau ini merupakan kapten tim putra ya, yang kemarin mendapatkan medali perak. Medali perak dalam PON 20 tahun 2021. Bagaimana, apa kabarnya? Puji Tuhan baik. Bagaimana perasaannya dengan 2 medali yang ini? Gimana perasaannya? Saya sih pertama hati juga berat. Cuman ada bangganya, senang. Saya rasa kebanggaan tersendiri karena telah berjuang untuk tanah Papua. Artinya kita punya perjuangan selama kurang lebih 2 tahun itu tidak sia-sia meskipun dengan teman-teman yang baru belajar juga, belajar kriket, tapi ya puji Tuhan kita dapat hasil yang memuaskan buat kita. Ini sudah diduga tidak akan dapat seperti ini hasilnya dari awal? Tidak pernah terduga karena maksudnya lawan-lawannya kan berat. Oh, ini berat ya? Tapi mayoritas lawan di luar seperti Bali, DKI Jakarta itu, terus Jawa Barat, timnas semua, tapi ya modal semangat dan campur tangan Tuhan juga. Betul. Apalagi harga diri sebagai tuan rumah ya. Iya baik. Ada Pak Asisten Pelatih juga di sana, Bapak. Apa kabar Bapak? Baik. Iya, bagaimana setelah anak didiknya akhirnya dapat prestasi seperti ini? Bagaimana perasaannya? Perasaan puji Tuhan, karena campur tangan Tuhan dalam tim, ya, dan perjuangan anak-anak juga tidak sia-sia. Ya, kami mulai dari nol. Ini olahraga baru di Papua. Ya. Dan kami juga kumpul-kumpul atlet dari berbagai latar belakang dan cabang olahraga yang berbeda, tapi kami mau satukan itu semua dalam tim. Oh, jadi mereka ini juga dari cabang olahraga yang berbeda-beda kemudian
diambil menjadi atlet kriket. Seperti apa ceritanya? Coba Bapak ceritakan dulu. Kalau Stanley sendiri dari cabang sepak bola. Oke. Terus ada beberapa teman yang Mary, Tia dan Edwin dari basket. Oke. Terus Afiska dari softball. Terus teman-teman yang lain itu belum ikut sama sekali dalam dunia olahraga. Tapi kami rekrut dan kami bina pelan-pelan satu persatu. Akhirnya kami bisa untuk belajar dan belajar lagi terus. Pak Pelatih, bagaimana proses pelatihan dari anak-anak ini? Apa yang dilakukan oleh para pelatih? Untuk melatih mereka seperti apa latihannya? Kami latihan sesuai dengan program latihan yang diterapkan oleh pelatih kepala, yaitu Pak Frankie. Dari situ kami mencoba untuk menerapkan lagi kembali kepada anak-anak kami, supaya lebih bisa bagaimana cara membowling bola, cara betting yang benar. Itu kami terapkan sekali untuk anak-anak kami. Dan bagaimana dengan anak-anak ini? Apakah mereka rata-rata anak-anak yang benar-benar mau mengikuti proses latihan ini dengan disiplin kah? Atau masih ada yang bikin pelatih pusing mungkin? Masih muda-muda juga pasti kan? Satu dua orang itu memang ada, selalu bikin kami pusing, harus bisa tegur keras. Iya. Itulah tugas daripada kami pelatih. Apalagi ini main tim ya Bapak, banyak orang yang ada di dalam situ. Latar belakang yang berbeda. Iya. Kami mau satukan semua itu dalam satu tim yang kompak. Tapi akhirnya mereka kompak semua ya Bapak. Ya baik. Kita ke Stanley dulu. Tentunya sampai di sini ini seperti yang Bapak bilang juga tadi, bukan hal yang mudah. Ya kan, ada proses yang panjang yang harus kalian lewati juga. Apa sih yang terberat? Yang terberat, pertama yang terberat menurut saya pribadi, diri sendiri. Kita harus bisa kalahkan diri sendiri dulu untuk bisa jadi seperti saat ini. Yang kedua adalah prosesnya sebenarnya panjang. Awal mula kita latihan, kalau jujur mau cerita, kita latihan dari lahan parkir. Lahan parkir, ya hasilnya sekarang. Terus juga kadang butuh kesabaran. Karena dalam jangka waktu latihan selama 2 tahun itu dengan waktu yang setiap hari begitu, siapa sih yang tidak bosan? Nah itu kita perlu juga sabar. Artinya dengan teknik, untuk mempelajari teknik lebih jauh lagi, lebih matang, itu perlu kesabaran yang betul-betul. Jadi Stanley ini memang mulai dari awal ya? Iya. Mulai dari awal, belajar dari awal. Belajar dari awal. Di 2 tahun yang lalu ini? 2 tahun yang lalu. Oke. 2019. Bisa ya? Puji Tuhan bisa. Biasa kan ada yang jadi atlet ya Pak, jadi atlet dari masih kecil sudah mendalami olahraga ini kan. Nah ini 2 tahun yang lalu loh ini tentunya pekerjaan yang bukan gampang ya untuk para pelatih juga, untuk atlet-atletnya sendiri. Dan apa yang membuat Stanley sendiri mau gabung kriket? Katanya kan atlet sepak bola. Apa yang membuat dirimu ini mau ke kriket? Ini kriket ini ada pesona apa yang membuat Stanley sampai mau menyeberang ke olahraga ini? Pertama sih dari sepak bola sebenarnya sudah pernah ikut liga 3 aja, Zona Papua sudah. Nah kan ternyata itu, ya kenapa memilih kriket? Pertama itu lihat peluang. Dulu punya cita-cita, punya keinginan tersendiri kalau bisa bermain sepak bola itu bisa bawa nama Papua, terlebih khusus untuk bisa ada di podium tertinggi seperti di PON ini. Nah, mungkin itu tidak kesampaiannya, lihat peluang, ada peluang mungkin di kriket. Ya itu. Harus pintar lihat peluang. Makanya setelah itu pindah ke kriket dan puji Tuhan sampai saat ini. Dan tentu saja dalam hal ini bukan cuma soal bicara peluangnya juga ya, tapi memang harus ketika kita lihat peluang kita memang mau ke situ, harus usahanya juga harus ekstra keras ya. Apalagi ini mau bermain di PON bukan main di kompetisi, iya kan? Kompetisi biasa ini main di PON, jadi mau tidak mau harus kita usaha dan kerja keras itu lebih ekstra lagi. Kalau bisa 100%, kita harus naikkan ke 1000%. Itu usahanya harus seperti itu. Dan bagaimana cara, ini kan otomatis ini teman-teman baru, mungkin ada teman-teman juga yang bergabung dari klub yang sudah besar, sudah punya skill yang luar biasa juga ya. Untuk menyesuaikan, seperti apa
apa yang menjadi kiatnya, apa yang kemudian membuat akhirnya bisa menyesuaikan dan bisa bermain dengan orang-orang yang mungkin punya kemampuan yang lebih baik kan, apalagi anak baru ini. Iya. Seperti apa? Pertama sih itu ada minder pasti ada. Iya Cuman kan? Kita karena mau belajar, makanya kita harus berusaha lagi dan jangan pernah malu untuk bertanya. Itu yang penting karena teman-teman lain itu ada yang sudah main di timnas, sudah main di luar negeri dan gabung sama kita yang mungkin baru belajar. Untuk itu kita jangan pernah minder dan jangan pernah malu bertanya. Karena kalau kita malu bertanya kita tidak akan dapat hasil apa-apa. Jadi kalau pulang latihan di rumah, kalau latihan ke tempat latihan di lapangan, balik lagi harus ada latihan mandiri lagi untuk bisa mengasah kemampuan yang kita sudah dapat di tempat latihan. Untuk itu kita harus belajar mandiri lagi lebih ekstra. Baik, saya ke Pak Pelatih. Pak Pelatih, bagaimana kemudian para pelatih ini mengasah atau melatih disiplin dan kekompakan mereka? Mental mereka juga yang paling penting kan? Oke, disiplin yaitu kita belajar dari diri sendiri dulu ya. Oke. Dan kedua yaitu kita harus takut pada Tuhan. Itu modal pertama untuk salah satu tim untuk dia bisa sukses itu harus begitu. Kalau kita takut Tuhan, ya kita mau belajar terus, ya apa yang tidak mungkin bagi manusia pasti mungkin bagi Tuhan. Betul. Ya, tapi ya namanya kita manusia tetap kita harus berusaha juga ya Bapak. Kita berusaha dan sejauh ini Bapak melihat anak-anak ini ketika mereka akhirnya mulai bermain di kompetisi tingkat nasional ini, ketika Bapak lihat mereka akhirnya tampil, perasaannya Bapak bagaimana dan bagaimana Bapak melihat penampilan mereka sebagai pelatih? Saya sebagai pelatih ya, saya bangga dengan anak-anak saya, walaupun kita dari nol, tetapi 1-2 orang kalau sudah bisa dapat panggil ke timnas ya berarti salah satu kebanggaan bagi diri kami sendiri seorang pelatih. Baik, Stanley, yang menarik dari kriket menurut Stanley apa? Oh, yang menarik dari kriket itu pertama disiplin. Kalau di olahraga kan semuanya disiplin. Olahraga Harus lain disiplin. tapi tidak sedisiplin kriket. Oke. Ya. Terus apa ya? Selain disiplin, kerja keras dan kekompakan. Di olahraga lain pasti punya kekompakan, tapi di kriket menurut saya jauh lebih berbeda dibandingkan olahraga lain. Karena itu tadi seperti tadi Bapak Ketua sampaikan, ketika ada yang satu drop catch, kalau tangkap bolanya salah atau mungkin miss, itu pasti teman-teman lain down. Satu tim bisa down. Otomatis pasti down. Apalagi misalnya kalau yang top batsman yang pukulnya bagus baru kita nggak sampai tangkap, oh itu pasti teman-teman lain pasti otomatis akan drop. Nah, di sini bagaimana kita membangun itu? Itu yang ada di kriket. Di kriket ada di situ. Baik. Dan disiplinnya dari mana? Kalau misalnya umpire-nya, wasitnya sudah bilang iya, kita sebagai pemain tidak bisa protes. Karena keputusan wasit adalah mutlak. Kita hanya bisa mengikuti itu. Baik. Makanya itu yang menarik dari kriket menurut saya. Sebagai tim yang mungkin kalau mau bilang diunggulkan juga belum ya? Ya, belum. Belum ya di PON, meskipun tuan rumah. Faktor tuan rumah ini memang berpengaruh juga. Jadi intinya ini memang memang hanya ingin menampilkan yang terbaik pastinya ya. Begitu ya Pak Pelatih. Memang cuma ingin melakukan yang terbaik. Menurut kalian yang kemarin dari Stanley dulu baru kemudian Pak Pelatih. Apa faktor yang kalian punya yang mungkin tidak dimiliki oleh tim yang lain yang membuat akhirnya kalian bisa dapat pencapaian seperti ini? Pertama, faktor yang kita punya itu adalah kita faktor tuan rumah. Oke. Itu sudah pasti. Ya. Yang berikut faktor fisik. Fisik untuk anak-anak Papua itu sangat luar biasa dibandingkan di lain. Terus juga cuaca. Itu mempengaruhi cuaca faktornya, karena di tempat lain seperti di Bali cuaca tidak seperti di Papua. Kita anak Papua sudah terbiasa dengan sini, jadi pasti kita sudah bisa beradaptasi dengan baiknya itu. Terus juga dengan apa ya, semangat itu semangat kita di sini pasti itu berbeda dibandingkan semangat waktu kita di luar. Itu yang
menurut saya sih menjadi faktor-faktor utama sehingga kita bisa dapat prestasi. Gitu. Pak Pelatih mungkin mau ditambahkan apa yang faktor yang paling penting yang kemarin membuat mereka bisa dapat prestasi seperti ini? Faktor yang paling penting dalam mereka sendiri yaitu ada keluarga yang bisa datang nonton di saat mereka bermain. Iya. Ya. Karena itu satu dukungan moral, dukungan mental untuk mereka untuk bisa menghadapi tim lawan. Betul. Dan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Stanley itu cuaca, tuan rumah dan Semangat mereka. semangat mereka yang tinggi, itu salah satu motivasi untuk mereka untuk tampil lebih baik. Oke. Tentunya ini mereka kan tim ya. Ini kan tim bukan individu ya Bapak. Jadi pastinya ini anak-anak muda kan pasti. Ini umur berapa mereka ini? Kisarannya mereka ini di antara umur berapa ke umur berapa? Sekitar umur 20-an sampai 25. Oke, masih muda ya. Masih ini anak-anak muda, rata-rata anak-anak muda. Satu tim ada berapa orang? Tergantung dari nomor permainan. Oke. Yang Bapak latih nih untuk yang putra ini ada berapa orang? 14. 14 orang. Nah, ini 14 kepala. 14 orang, 14 kepala laki-laki semua juga yang pastinya punya watak, sikap, sifat yang sangat berbeda-beda. Apa yang kemudian dilakukan oleh para pelatih agar supaya belasan kepala yang berbeda-beda ini kemudian bisa disatukan, mereka bisa bermain kompak? Watak pemain ini kan, watak anak-anak ini kan beda. Iya. Nah, itu yang tadi saya sudah sampaikan tadi bahwa pertama yaitu mengalahkan diri sendiri dulu. Terus yang kedua itu harus takut akan Tuhan. Oke. Dari situ baru kita bisa tahu bahwa watak seseorang, watak atlet itu kita bisa pelajari dia itu harus bagaimana. Atau mungkin mereka untuk melatih kekompakan mereka mungkin dikumpulkan di satu tempat atau apa dilakukan kegiatan apa, maksudnya seperti itu Bapak? Stanley. Untuk itu yang tadi sampaikan betul sekali, kita ada beberapa kali waktu masih di Bali kita sering kumpul bareng. Oke. Kita sering ke pantai, terus sering kalau di sini bahasa Papua bilang molo malam. Meskipun di Bali tapi tetap molo. Itu menjadi pengalaman bahwa kita dengan seringnya kita kumpul maka kita semakin kompak. Oke. Itu apalagi saya sebagai kapten ya, itu satu-satunya cara untuk buat kita semakin kompak, karena tujuan kita itu bukan kompak di situ, tujuan kita itu kompak pada saat pertandingan. Nah, itu cara-caranya untuk dipupuk supaya kita bisa kompak saat bermain nanti. Stanley kapan ditunjuk menjadi kapten? Ditunjuk menjadi kapten itu saat 1 bulan sebelum berangkat ke sini, sebelum berangkat balik ke Papua, baru ditunjuk sebagai kapten. Sebelum ke sini, sebelum PON ya, ditunjuk sebagai kapten. Memang sudah menduga akan ditunjuk sebagai kapten atau tiba-tiba ditunjuk kaget gitu? Secara pribadi sih sudah menduga itu. Oke. Ya, karena tidak tahu mungkin penilaian pelatih dan asisten pelatih mungkin cocok ya sudah dipercayakan. Kita tanyakan ke asisten pelatihnya. Apa yang membuat beliau ini dipilih jadi kapten, Bapak? Dari teman-teman yang bisa, Ya, teman-teman yang bisa memberikan saran, masukan jadi baik kepada atletnya kami juga pelatih, ya itu mungkin Stanley. Iya. Jadi para teman-teman atlet juga bisa memberikan masukan untuk memilih siapa yang jadi kaptennya mereka, Bapak. Iya. Oh. Kalau Bapak sendiri melihat Stanley ini dia seperti apa? Kemampuannya seperti apa? Melihat Stanley sendiri, ya dia cocok. Ya itu menurut saya. Karena dia bisa merangkul teman-teman yang lain. Bahkan dia juga bisa memberi saran, menerima saran dari teman-teman dan memberikan masukan ke kami, kepada kami pelatih. Kalau skill permainannya apa, Bapak? Permainan Stanley, saya rasa di atas teman yang sudah berpengalaman, saya rasa di atas rata-rata. Oke.
Oh, luar biasa, dipuji di depan di depan ini bangga pastinya ya Bapak. Tapi jangan sampai besar kepala juga ya, karena sudah dipuji begitu Bapak harus tetap disiplin. Iya. Harus tetap berlatih, berarti keras. Oke, Stanley, menurut Stanley sendiri ini karena 2 tahun toh, baru 2 tahun. Ini kira-kira masih perlu berapa lama lagi untuk Stanley bisa kemudian terus berlatih dan mungkin bisa menyamai teman-temanmu yang lain lah. Cerita sedikit, teman-teman lain seperti Bali, DKI, terus Jawa Barat itu mereka latihan kalau tidak salah itu dari SD. Nah kan, ya. Betul. Kita yang lain terlebih khusus untuk anak-anak Papua yang baru main kriket ini baru 2 tahun. Ya. Kita masih punya banyak waktu sekali untuk harus belajar. Karena untuk mengejar kita Papua untuk menjadi berprestasi di kriket, untuk khususnya cabang olahraga kriket ini paling lama sih kalau menurut saya kalau di Papua ya 5 tahun itu sudah terlalu lama. Jadi bisa cepat lah, karena pengalaman kemarin kita 2 tahun saja kita sudah bisa menghasilkan. Karena memang ada yang namanya bakat dan talenta. Bakat dan talenta. Iya kan? Di Papua itu gimana? Kita datang dengan dari berbagai latar belakang yang berbeda, tapi kita itu sudah bisa menghasilkannya. Artinya kita punya talenta menurut saya. Betul. Talenta yang luar biasa di Papua ini. Jadi kedepannya pasti kita akan mati-matian lebih keras lagi belajar untuk bisa menghasilkan sesuatu untuk Papua, terutama untuk nanti Indonesia di timnas. Karena ya puji Tuhan dari 2 tahun kita latihan sudah ada beberapa yang dilirik dari timnas. Itu suatu kebanggaan tersendiri buat saya sebagai kapten dan teman-teman kita di Papua ini. Artinya itu dari 2 tahun ini bukan waktu yang lama, itu baru saja. Kalau untuk atlet ya bukan waktu yang lama 2 tahun. Pak pelatih, setelah ini mereka akan diarahkan seperti apa lagi? Tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Ketua sendiri, ya kami di sini persiapan ke depan itu ada, yaitu untuk mengikuti General Wasi Cup. Oke. Dan mungkin untuk persiapan PON 2021 di Aceh dan Sumatera. Jadi masih latihan akan terus dilakukan ya Pak, untuk bisa menggenjot mereka ini. Apakah akan ada perekrutan lagi untuk atlet-atlet baru mungkin di sini? Itu pasti ada. Okay. Dan kami bersama PCI Papua kami akan membuat sosialisasi ke sekolah-sekolah yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua sendiri. Dan di situ kami akan lihat dan kami akan merekrut yang baru, yang lama, tetap meningkatkan prestasinya lebih ke atas. Baik, Stanley, sudah mantap ini mau di kriket atau masih ada keinginan untuk balik lagi ke selera asalnya? Atau memang sudah mantap ini, mau mantapkan hati jadi atlet kriket? Sudah sangat mantap, puji Tuhan sudah sangat mantap untuk jadi atlet kriket. Bagaimana dengan dukungan keluarga? Keluarga sangat mendukung, puji Tuhan. Ya apapun hasilnya yang seperti sekarang kita raih, keluarga selalu mendukung untuk tetap buat yang terbaik, terlebih khusus buat untuk Papua. Usianya berapa sekarang Stanley? Saya sih sudah 27. 27, sudah berkeluarga? Sudah Berkeluarga, berarti ada hal-hal yang ada harga yang harus dibayar juga untuk semua ini kan. 2 tahun latihan kemarin, pastinya waktu untuk keluarga juga berkurang, ya kan? Sudah punya anak? Sudah. Iya, dan mungkin tumbuh kembang si buah hati ini sendiri juga, ya kan, terlewat oleh atlet-atlet kan seperti itu. Nah, apakah ini layak? Apakah tidak ada penyesalan dalam hal ini? Tidak ada penyesalan sama sekali, karena kita datang puji Tuhan dengan hasil yang bersyukur karena dengan hasil yang memuaskan menurut saya gitu. Jadi ya menyesal sih pasti ada sedikit, cuman ya karena dukungan dari mereka juga sampai akhirnya bisa seperti ini. Untuk itu ya pasti akan tetap jadi pemain kriket.
Apalagi ini ada pembuktiannya ya. Ya, apalagi ada dengan pembuktian pasti. Ya, setelah ini pemerintah Provinsi Papua akan kalau menjanjikan akan memberikan reward lah kepada para atlet. Mungkin para pelatih juga yang sudah berusaha dan sudah berprestasi dalam ajang PON 20 tahun 2021 ini. Nah, untuk bonus yang akan diterima ini akan digunakan untuk apa? Kalau saya pribadi, pertama buat orang tua dulu. Oke. Buat orang tua senang dulu, ya pasti buat mau bangun rumah sendiri untuk masa depannya. Terutama karena saya dari Asmat, mau buat rumah dulu di Asmat, setelah itu dengan di sini lagi gitu. Oke. 2 medali. Ya. Kepada siapa 2 medali ini didedikasikan? Medali yang pertama dari Super Sixes, pertama buat keluarga, istri dengan anak. Yang berikut, yang kedua untuk keluarga, orang tua, dan untuk tanah Papua. Baik, ke Pak Pelatih dulu. Bapak mungkin bisa kasih motivasi untuk anak-anak Papua, untuk anak-anak Papua yang ada di luar sana. Baik, kami dari tim pelatih dan Pemprov PCI Papua, kami siap untuk merekrut anak-anak Papua untuk mari kita bersama-sama berlatih kriket dan kembangkan kriket di tanah Papua. Terima kasih. Stanley, bisa kasih motivasi untuk teman-temanmu yang ada di luar sana. Buat teman-teman yang ada di luar, muda zaman sekarang, waktu belum terlambat untuk teman-teman bisa berprestasi. Terbukti bahwa kita, teman-teman dari kriket, dengan waktu yang cukup singkat belajar kriket itu kita bisa menghasilkan. Untuk itu teman-teman di luar, mari kita sama-sama bergandeng tangan, kita bangun olahraga kriket ini untuk menuju Papua juara, bukan untuk juara nasional saja, tapi menuju Papua juara dunia. Karena Asia Pasifik, PNJ itu sudah masuk ranking dunia, kenapa Papua tidak? Maka saya percaya suatu saat nanti Papua bisa juara dunia. Baik, dan terima kasih Stanley, terima kasih Pak John sudah boleh berbincang dengan kita dari bidang Humas dan Media Kontingen PON Provinsi Papua. Sukses terus dan semoga event-event ke depan juga akan bisa menelurkan prestasi. Amin. Baik untuk Papua dan bukan tidak mungkin akan bawa nama Indonesia. Amin, juga. amin. Terima kasih semua, sukses ya, Terima sukses kasih. terus. Dan demikian perbincangan kami dengan pengurus pelatih maupun atlet dari cabang olahraga kriket kontingen PON Papua yang dalam PON 20 tahun 2021 yang dilaksanakan di Provinsi Papua sudah berhasil mendapatkan medali. Kalau untuk putra sudah mendapatkan 2 medali perak dan ini tentunya merupakan kebanggaan, apalagi seperti disampaikan tadi ini bukan tim unggulan akan tetapi mampu memberikan prestasi untuk Papua, mengangkat nama Papua di tingkat nasional. Kita akan langsung saja berbincang bersama dengan Ketua Pemprov Kriket Papua, Bapak El Bahar Konoras. Dan beliau ada di sebelah saya, apa kabar Bapak? Ya, kemarin dari kriket sendiri sudah menyumbang medali untuk kontingen PON Papua dan mungkin Bapak bisa menceritakan, menyampaikan kepada pemirsa medali apa aja yang sudah diperoleh kemarin dan mungkin cerita singkat tentang perjalanan dari tim ini kemudian sehingga dapat berprestasi mendapatkan medali-medali tersebut dalam PON, sudah boleh membawa harum nama Papua. Apalagi kriket kemarin, kita tahu bersama kriket adalah cabur pertama yang mendapatkan medali dan euforianya sangat luar biasa kala itu. Silakan Pak. Baik, jadi pada
pemirsa di Papua, pertama-tama salam hormat, terima kasih atas dukungan dan doanya buat tim kriket Papua. Memang kriket kami memperoleh 1 medali emas dan 2 medali perak. Oke. 1 medali emas itu disumbangkan oleh tim kriket putri dan memang menjadi medali emas pertama untuk Papua. Kemudian ada 2 medali perak yang disumbangkan oleh tim putra, yaitu di nomor 6-6 mereka runner up setelah Bali. Kemudian di T20 mereka juga memiliki posisi runner up untuk nomor T20 itu sendiri. Sementara di nomor Super 8 memang kami tidak kurang beruntung. Oke. Memang perjalanan kriket di Papua, saya pertama kali menerima mandat itu tahun 2015 untuk membangun kriket di Papua. Memang perjalanannya panjang, kemudian penuh liku. Tapi saya optimis bahwa kalau kita kerja untuk tanah Papua, siapa kerja jujur, adil, pasti dia akan melihat satu tanda heran lain. Tanda heran pertama itu adalah kita bisa diberikan stadion kriket. Dan stadion kriket ini adalah stadion satu-satunya di Republik Indonesia dan terbaik di kawasan Asia Pasifik. Gitu. Kemudian 2016 saya membentuk pengurusnya. Setelah 2016 ya, Bapak? 2016. Di 2016 mulai menyeleksi teman-teman termasuk bergabung dalam olahraga kriket untuk pengurus. Di tahun 2016 akhir sampai 2017 saya pertama kali membentuk kriket. Itu saya ambil anak-anak Papua yang ada di Bali. Mereka program afirmasi pemerintah untuk sekolah di Bali. Saat itu saya mengajak mereka, mengumpulkan mereka ditambah beberapa teman-teman Bali mereka, kita membentuk tim. Artinya begini, kita mau minta stadion, tapi kalau kita belum punya prestasi ini kan pasti menjadi tanda tanya. Akhirnya 2017 itu kita mulai membentuk tim kriket, paduan antara teman-teman yang di Bali dan anak-anak Papua yang sekolah di Bali. 2017 itu ya karena mereka di sana selama sekolah mereka sudah familiar dengan permainan kriket ini. Sementara di tanah Papua ini belum ada. Betul. Nah, jadi mereka mengikuti beberapa event-event yaitu Kartini Cup, Six. Ya, mereka memang pertama belum memberikan hasil yang positif, tetapi mereka ada pada 5 besar, kemudian ada 6 besar. Di situ saya melihat bahwa memang gestur orang Papua ini cocok sebenarnya dengan olahraga permainan ini. Potensinya mulai kelihatan. Kemudian di sini juga kami lewat Binpres melakukan seleksi anak-anak di kantor Dinas Pemuda dan Olahraga. Waktu itu di bawah pimpinan Pak Christian Makabori, Kabinpres kami. Dia terus melakukan seleksi dan setiap Jumat dan Sabtu saya sering mengunjungi mereka untuk melihat apakah ada anak-anak Papua yang potensial. Sekarang yang bisa kita lihat ada tenis, ada Afiska. Jadi setelah perjalanan itu kami coba kemudian seleksi demi seleksi, ya ada yang berguguran, ada yang bertahan. Gitu. Sampai di tahun 2019 itu, di 2018 kami pernah menjuarai di Kejurnas. Kemudian di 2019 itu kami juara di Liga Bali. Ini saya memang kaget dan memang luar biasa ini. Anak-anak ini kalau menurut saya mereka ada super boy dan super girl. Barang yang baru, kemudian mereka tekuni dan mereka bisa. 2019 itu mereka mulai mempersiapkan diri, kita TC PON mulai dari 2019 sampai 2020. 2 tahun itu kita yang diatur oleh Puslapprov, Poni lagi Puslaprovnya, mereka melakukan beberapa tes untuk kebugaran dan seterusnya sampai mereka bisa. Memang baru bagi kami, tapi saya menyatakan bahwa mereka ini memang anak-anak hebat, anak-anak yang luar biasa bisa membuat prestasi seperti itu. Mungkin itu sejarah singkatnya ya, dari awal kemudian mereka mengikuti seleksi dan kemudian berlatih dan akhirnya mereka bertanding dan
dalam pertandingan kemarin Bapak pasti memperhatikan, mengamati dan melihat secara langsung bagaimana mereka bertanding, bagaimana performa mereka kemarin, seperti apa? Apakah itu sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pengurus sendiri? Kalau saya ini di atas performa. Oke. Kami memang olahraga kriket tidak diunggulkan, bahkan hampir sempat mau dianulir dari cabur di PON. Oke. Tapi karena kita mampu meyakinkan bahwa ini olahraga potensi, karena di dunia itu permainan ini yang sangat diminati sepak bola dan kriket. Kriket, betul. Memang saya pikir ini hal yang baik. Kemudian di dunia, artinya kawasan Asia Pasifik yang juara itu Papua Nugini. Nah, apa bedanya penjen dengan sama putih, sama hitam, sama tropis? Gitu. Jadi saya meyakinkan mereka bagus. Kemudian kalau performa mereka, saya katakan mereka di atas performa. Saya tidak pernah, karena kita ditargetkan itu 1 emas. Oke, jadi memang ada target 1 emas ya? Oke. Gitu, karena ketika kita paksa harus dimasukkan pada PON 20. Dikasihlah target. Targetnya 1 emas dan 1 perunggu. Oke. Yang penting ini kan tim, rasa kebersamaan itu yang paling penting. Karena ini main tim kan? Main tim gitu. Bukan individu, betul. Ya, Papua ini kan orangnya luas, fleksibel, siapa saja dia mau. Nah, itu yang membuat saya begitu yakin bahwa anak-anak ini adalah anak-anak yang hebat. Saya bangga memiliki. Punya mental juara juga berarti ya, mental Pak? juara ini. Baik, dan tentunya setelah ini sudah punya prestasi nih. Jadi seharusnya kan ini jadi motivasi untuk mereka, pastinya tim yang sudah ada ataupun mungkin anak-anak Papua lainnya yang mungkin sebenarnya punya potensi tapi masih belum menemukan jalan untuk ke sana ya Pak. Jadi ini juga dari Pengprov jadi PR juga bagaimana melanjutkan prestasi ini dan bagaimana kemudian bisa membina anak-anak yang ada di Papua, anak-anak lain yang ada di Papua agar ya seperti Bapak bilang kita punya stadion yang berstandar internasional. Memang pertama yang saya pikirkan adalah stadion. Stadion ini saya lagi berupaya untuk bisa disertifikasi secara internasional oleh ICC, International Cricket Council. Nah, ada kendala yang kita hadapi dalam Cricket Council itu ada 2. Satu mengenai rumput stadion dan kemudian pitch, tempat mereka lari di atas, dipukul kemudian mereka lari dari papan. Yang ada pada kita itu pitchnya masih pitch semen kemudian dikasih karpet. Nah, internasional itu menginginkan bahwa pitchnya itu harus pitch tanah. Ini yang mungkin kita akan, saya akan bicarakan dengan pihak pemerintah, di Sorda dalam hal ini, untuk coba kita bisa mampu itu. Karena kalau dengan standarisasi, kalau di ICC, kalau kita memenuhi standar internasional, tentu akan ada event yang akan mereka arahkan ke Papua. Yang kedua, bahwa ada bantuan dana dari International Cricket Council untuk stadion itu sendiri. Untuk pemeliharaan stadion ini ya. Jadi saya pikir ini hal yang positif. Yang pertama. Yang kedua, untuk develop, artinya pengembangan dari olahraga kriket itu, saya punya 3 Pengprov hari ini. Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura. Pengurus daerahnya? Ya, yang pengurusnya sudah ada. Sudah ada, SK-nya, cuman kita belum kukuhkan mereka. Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, dan Timika. Kenapa 3 daerah ini? Timika itu tempat mengumpulnya ekspatriat. Orang-orang Australia banyak sekali bekerja di Freeport. Betul. Jadi ini membuat potensi kita untuk develop. Kemudian Kabupaten Jayapura, karena stadion itu ada di Kabupaten Jayapura, tentu Pengcap itu harus ada. Sehingga kita akan buat beberapa social game untuk memasyarakatkan kembali. Betul. Kota Jayapura ini kan kota jasa. Ibu kota provinsi juga. Ibu kota provinsi juga. Kedepan yang saya inginkan bahwa Pengcap bisa mengembangkan sport tourism. Karena dia kota jasa. Nah, kita punya stadion. Kemudian yang ketiga, saya mendapat kabar bahwa Timnas itu bulan November
akan TC di stadion kita. Karena memang cuma satu stadion. Betul. Kemarin hasil diskusi saya dengan beberapa pengurus, kemudian dengan coach pelatih Mr. Nuwan, dia sampaikan kalau kita Indonesia mau dapat medali emas, kita harus latihan di stadion. Karena standarnya ini sudah memenuhi standar internasional. Nah, kemudian yang keempat untuk pengembangan anak-anak, kita akan membentuk di tiap kabupaten itu kita bentuk 4 sekolah saja dulu. Jadi SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi. Kenapa perguruan SD, SMP, SMA? Ya itu untuk pembibitan. Untuk perguruan tinggi ini kita ada satu event di tahun 2022 itu yang namanya POMNAS, Pekan Olahraga Mahasiswa. Betul. Dan kriket kemudian dipertandingkan di situ. Ini saya pikir ini peluang. Betul. Dan develop lagi, saya kalau sudah terbentuk 4 kabupaten atau 5 kabupaten, kita sudah bisa bikin porpro. Ya. Kalau sekolah-sekolah tadi kita bisa bikin Prosenidikja. Ini bisa. Kemarin saya diskusi ada beberapa teman-teman yang di Bali yang lebih menguasai, saya diskusi Bapak bentuk 4 aja. Di tiap-tiap kabupaten yang saya mau ke depannya itu setelah 3 ini saya melirik Biak yang oke. Biak kenapa? Karena memang gesturnya pas. Dia butuh strong arms, artinya ini yang kuat, oke. Karena mereka kayu dan segala macam itu. Kemudian di Merauke juga sama. Itulah rencana develop ke depan yang akan kami Pemprov lakukan untuk disupport oleh pemerintah dan Iya, jadi penting sekali memang untuk karena sudah ada stadion ya kita di sini dan penting sekali pembinaannya seperti mungkin ke sekolah-sekolah ya Bapak, ke sekolah-sekolah dan juga dilaksanakan turnamen-turnamen ini ya. Karena turnamen-turnamen ini nanti kemudian akan menghasilkan banyak bibit yang berprestasi pastinya. Dan memang di Indonesia juga kalau tidak salah kriket ini berkembang juga sangat luar biasa ya. Kriket. Jadi dengan Papua dengan kita sudah tahu karakteristik dan fisik dari orang Papua yang memang diberi karunia fisik yang luar biasa, yang kuat. Jadi memang potensinya juga besar pastinya. Iya, dan mungkin apa yang bisa Bapak sampaikan untuk anak-anak muda, motivasi anak-anak muda Papua di luar sana yang saat ini mungkin ingin sebenarnya namun belum menemukan jalannya, belum tahu ini harus kemana ini, harus seperti apa kita ini. Apalagi sekarang kan ada kakak-kakaknya yang sudah bisa berprestasi karena pasti Papua ini adalah gudang atlet dan mungkin bisa menyampaikan juga ini kriket ini seperti ini kepada mereka. Baik, sebenarnya kriket ini adalah satu olahraga yang asasnya itu adalah kekeluargaan sebenarnya. Nah, dalam kriket kita kenal istilahnya namanya brotherhood. Kita ini bersaudara. Ya, saya berharap bahwa anak-anak muda di Papua ini multi talenta dan luar biasa. Kami akan membuat jadwal untuk social game. Silakan mereka datang. Mau belajar, mau ini, kami siap. Kakak-kakaknya ini juga siap membantu. Dan memang mereka, para kapten ini akan saya libatkan dalam di kriket itu RDO, develop, ya, regional develop ini. Itu mereka ini akan saya libatkan. Sehingga mereka yang akan bercerita dengan misalnya menggunakan medali emasnya, menggunakan medali perak bahwa kriket itu ini seperti itu dan seterusnya. Jadi sehingga untuk terjadi potensi ribut dan berkelahi itu sangat susah. Kemudian di kriket juga keputusan wasit itu mutlak, nggak boleh ada yang bantah karena mereka punya sertifikasi internasional dan punya sertifikasi bahwa tidak bisa kita atur-atur dan sebagainya bisa. Memang mereka hampir semua ini wasit-wasit yang sudah disertifikasi secara internasional. Oke. Bapak ini untuk tim yang ada sekarang ini, untuk rencana pendek ke depan apa? Apa yang akan agenda mereka apa? Ya, untuk tim PON saya, mereka ini akan saya siapkan lagi. Kalau PON 2024 ini tinggal 2 tahun. Tentu saya inginkan bahwa mereka saya programkan mereka di tahun depan kita mungkin akan melakukan TC berjalan. Karena di 2022 ada Kartinika, ada Kejurnas, ada
Sixes. Jadi ada Cendrawasih Cup yang akan kita buat Ya, juga di sini. Oke. Jadi saya pikir ini mereka akan saya kumpul kembali, kemudian kita akan mulai melakukan latihan-latihan. Sebab keinginan saya di 2024 kalau boleh jangan 1 emas, lebih dari 1, harapan saya seperti itu. Betul. Jadi itu yang saya siapkan mereka. Selain kita develop mengembangkan sosialisasi olahraga, tapi kita juga mempersiapkan prestasi kita menuju 24 dengan event-event yang ada. Oh ya, satu lagi yang saya lupa, bahwa kami akan dapat kunjungan dari Mr. Rock, dia pemilik klub di Australia, Aston Man. Dia akan datang bulan Februari, dia semua stadion di dunia dia sudah kerjakan, tapi sudah pernah main. Yang dia belum pernah main stadion kita di Papua. Jadi kemarin hasil WA dia sampaikan dia ingin datang di sini. Baik, Bapak mungkin apa kemudian yang menjadi harapan terbesar Bapak untuk olahraga ini di Provinsi Papua, dan mungkin apa juga yang menjadi harapan Bapak untuk ya pemerintah mungkin bisa lebih memperhatikan atau bisa lebih memfasilitasi, atau ya dalam hal ini untuk stadion juga bisa terus ada pemeliharaan ya ke depannya. Apa harapan besar Bapak untuk olahraga ini? Iya, harapan besar saya ke depan. Kalau sepak bola itu bisa menjadi primadona, benar. kenapa kriket tidak? Karena ini juga bagian dari permainan, kemudian dimainkan lebih dari 1 orang, dan saya yakin bahwa akan diminati oleh anak-anak muda. Karena kemarin ketika PON berjalan, hampir semua pantai itu diisi oleh anak-anak milenial. After itu mereka langsung pengen bermain, pengen cari tahu, ya kami kasih kesempatan kepada mereka untuk mencoba lapangan, kemudian bagaimana bermain kriket, dibantu sama kakak-kakaknya, kemudian sama Binpres Pusat Pak Sony. Ya saya sangat antusias bahwa ke depan kriket akan baik. Tentu harapan saya pemerintah seperti tadi yang saya bilang standarisasi internasional. Ya saya berharap itu bisa terlaksana sehingga stadion itu akan terawat, ya, tidak terjadi seperti, apalagi ini kan Pak Jokowi punya program provinsi olahraga. Iya betul. Kalau Papua. saya sebagai ketua Pemprov, kalau boleh jangan itu hanya menjadi slogan pencanangan. Kalau boleh Kementerian Pemuda dan Olahraga itu di Papua saja. Saat ini untuk kriket sendiri kita akan berbicara tentang 2 kapten yang kemarin sudah memimpin timnya ya, untuk kemudian mendapatkan medali perak. Nah, saya akan meminta Bapak sedikit membahas tentang profil, tentang seorang kapten tim dari tim. Kalau berlaga di lapangan kan kalau kita main di T20 itu aja dimainkan oleh 11 orang, sementara 3 orang di bangku cadangan. Tapi apalah artinya kalau kita punya kapten Tamis, ya, Kapten Putra, dia luar biasa. Dia bisa membakar semangatnya teman-teman di lapangan, kemudian bisa memberikan motivasi ketika di kriket itu begini, ketika 1 orang bikin salah, yang lain langsung drop gitu. Ini macam aduh. Nah itulah peran kapten untuk membangkitkan semangat. Sudah bisa, habis kita mulai lagi dengan yang baru. Nah itu yang saya lihat dari kedua kapten dan atlet saya. Kalau untuk Stenis, ya saya pikir hampir sama. Stenis pun demikian, tapi ya dia Kapten Putra. Saya lihat kemarin ketika saya mengikuti perjalanan mereka di lewat desa warga, kemudian sampai pada saat mereka tes event, kemudian sampai pada saat mereka bertanding. Luar biasa. Kapten saya ini. Pesan khusus dari Bapak untuk mereka? Ya, pesan saya mereka tidak boleh puas dengan prestasi yang mereka sudah raih, karena mimpi saya untuk kriket di Papua ini PON sudah kita raih. Yang saya ingin bahwa kalau PNG bisa juara Asia Pasifik, kami pun bisa. Oke. Ya, seperti semboyan PON kan, orang bisa. Jadi itu saya yakin. Baik, terima kasih Bapak sudah berbincang bersama kami, berbagi pengalaman
tentang bagaimana kemudian mereka bisa berprestasi di PON 20 tahun 2021. Harapan kita bersama tentunya masyarakat yang ada di Provinsi Papua juga agar supaya kriket ini dapat terus tumbuh, dapat terus berkembang menjadi salah satu olahraga yang disukai, yang populer juga di Papua. Apalagi Bapak bilang potensi di Papua ini cukup besar. Ada stadion internasional di sini dan kita berharap juga sukses terus Bapak dalam pembinaan ke depan yang akan dilaksanakan oleh pengurus provinsi.